Selamat siang. Ibadah kita hari ini dimulai jam 10, biasanya 9:30, sehingga pas mulai sudah selamat siang. Selamat siang bagi jemaat Tuhan yang ibadah langsung di gereja, maupun jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang beribadah secara live streaming. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Alkitab memberikan dasar, 2-3 orang berhimpun karena nama Tuhan, di sana Tuhan hadir. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita sementara membangun tahta Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan kita yakin juga bahwa kehadiran Tuhan menembus batasan-batasan waktu, batasan jarak, batasan ruang. Sehingga umat Tuhan yang sedikit terhalang datang di tempat beribadah karena ada halangan-halangan khusus. Tetapi punya hati yang rindu, punya hati yang haus dengan Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, bahkan kapanpun saudara beribadah, mungkin acara ini live streaming sudah selesai, tapi saudara bisa mengakses lewat siaran tunda. Saya yakin Tuhan juga hadir bersama-sama dengan saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, Alkitab ini Tuhan sampaikan misalnya kepada Musa itu ribuan tahun lalu. Jadi firman disampaikan kepada Musa ribuan tahun lalu, disampaikan kepada Daud ribuan tahun lalu, disampaikan kepada Rasul Paulus ribuan tahun lalu. Tetapi kuasanya masih kita rasakan sampai hari ini. Amin. Sehingga firman Allah itu tidak dibatasi dengan ruang oleh ruang dan waktu. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saudara-saudara, sebelum lebih jauh, selamat Selamat Paskah. Orang mempopulerkan hari ini Jumat Agung. It's okay, tidak masalah. Tetapi tidak salah apabila saya katakan selamat Paskah. Kenapa? Karena Paskah itu merupakan sebuah rangkaian karya Kristus sejak kematiannya, penguburan, sampai kebangkitan. Itu Paskah semua, saudara-saudara. Paskah dari kata Ibrani Pesah. Pesah itu artinya melewati. Dari mana muncul istilah ini? Waktu itu di Israel, Tuhan mau hukum Firaun dan orang Mesir, sehingga semua anak sulung orang Mesir itu pasti mati. Bukan hanya anak sulung manusia, tetapi sampai anak sulung ternak mati. Nah, bagaimana supaya orang Israel luput? Nah, orang Israel harus potong domba, dan kemudian darah domba itu orang Israel oles di pintu-pintu rumah mereka, di jendela-jendela rumah mereka. Dan ketika ada malaikat yang ditugaskan untuk membunuh orang-orang Mesir ini, yang anak-anak sulung, lihat ada tanda darah di atas pintu, di atas jendela, ada tanda darah. Maka malaikat yang ditugaskan membunuh anak sulung orang Mesir, anak sulung ternak di Mesir, ketika lihat tanda darah, melewati rumah orang Israel. Lewat, nyandak masuk, lewat akang. Itu artinya Pesah. Dan dari situ muncul kata Paskah. Nah, karena itu saudara-saudara, istilah Paskah yang lebih tepat itu bukan Easter. Ini orang rame-rame, Happy Easter, Happy Easter. Istilah Paskah kalau dari kata Easter itu berasal dari semacam kepercayaan-kepercayaan di Jerman, di Eropa ada namanya Dewi atau Dewa Asturo. Itu Dewi kesuburan. Nah, Paskah kita bukan berakar dari tradisi-tradisi okultisme seperti itu. Paskah kita berasal dari sebuah sejarah bahwa telah pernah terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa berdosa, mereka coba untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara. Tetapi Tuhan datang, Tuhan menyembelih domba, dan kemudian kulit domba itu jadi pakaian untuk Adam dan Hawa. Pernah terjadi dalam sejarah malaikat maut yang akan membinasakan anak sulung Mesir
Ketika dia lihat tanda darah di rumah orang Israel, maka rumah orang Israel itu tidak mengalami kematian, tetapi mengalami keselamatan dari Tuhan. Itu sejarah Paskah. Sehingga kita orang Kristen akan lebih cocok untuk berkata Happy Passover. Kalau mau pakai bahasa Inggris, Happy Passover, Happy Passover Day dibandingkan Happy Easter. Ya, Happy Passover. Tapi kalau agak keseleo lidah, bilang Jo, Selamat Paskah. Boleh orang bawa aku bilang Selamat Paskah? Selamat Paskah. Ya, puji Tuhan. Selamat Paskah juga buat jemaat Tuhan yang ada sementara beribadah lewat live streaming. Haleluya. Puji Tuhan. Kita segera belajar firman Allah pada siang hari ini. Mari kita berdiri. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik oleh umat Tuhan sampai di belakang ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudara, Rasul Paulus memulai ayat ini dengan kata ini, sebab yang sangat penting. Apanya yang sangat penting? Yang sangat penting ialah Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, dan Kristus telah dibangkitkan. Berarti Paskah kan tadi saya katakan kematian, penguburan, dan kebangkitan. Itu merupakan sebuah rangkaian peristiwa Paskah. Berarti menurut Rasul Paulus yang ia terima dari Tuhan sendiri, pewahyuan dari Tuhan, bahwa peristiwa Paskah itu adalah peristiwa yang sangat penting. Ya, Paskah adalah peristiwa yang sangat penting. Nah, ini Paskah. Saya akan sampaikan 3 alasan mengapa Paskah ini menjadi peristiwa yang sangat penting. Jadi 3 alasan. Kenapa atau mengapa kematian, penguburan, kebangkitan Kristus itu sangat penting. 1. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya baca dulu saudara-saudara ya. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya baca, meskipun agak panjang, semoga saudara bisa lihat juga di Alkitab saudara-saudara. Efesus pasal 2. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, bagaimana status kita orang-orang bukan Yahudi? Ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Coba perhatikan, ini kondisi orang-orang di luar Kristus. Ini kondisi orang-orang bukan Yahudi. Tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sudah perhatikan, ini bagian ini yang perlu kita baca sama-sama. Ayat 19, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Saudara-saudara, kematian Kristus menjadikan kita kawan. Menjadikan kita kawan dengan orang Yahudi, dengan saudara seiman, kawan dengan Tuhan. Dan menjadikan kita anggota keluarga Allah. Nah, jadi kita ini jadi kawan dengan Tuhan. Kawan sebagai sesama anak Tuhan. Dan kita menjadi anggota keluarga Allah. Sedikit saya kasih gambaran tentang ini kawan. Sudah perhatikan ini? Siapa yang kenal? Ini orang Bitung. Mana ini slide? Sesudah ini ada slide. Ada yang tahu siapa ini saudara-saudara? Ada yang punya, ini ada keluarga. Ini Pak Vladimir Putin. Ini Presiden Rusia. Nah, ini. Yang sebelah kanannya Zelensky, Presiden Ukraina. Dan rupanya kedua negara tetangga ini sudah terlibat perang Rusia-Ukraina. Dan hari ini perang mereka ada di posisi 1 tahun, 1 bulan, 11 hari. Tanggal cantik. 1 tahun, 1 bulan, 11 hari. Ini perang Putin lawan Zelensky. Waktu Putin mau menyerang Zelensky, Rusia menyerang Ukraina. Ini Vladimir Putin, Presiden Rusia, ini cuma bilang bahwa ini bukan perang, ini cuma operasi militer. Jadi cuma operasi militer ini, bukan perang ini. Kenapa? Karena Putin rasa ini Ukraina ini kecil. Karena dia rasa ini Ukraina ini kemampuannya kalah jauh dibandingkan Rusia. Dia tidak sangka, saudara-saudara, ini Ukraina bisa bertahan dalam waktu 1 tahun, 1 bulan, 11 hari sampai hari ini. Dan belum tahu kapan ini perang mau selesai. Dia tidak sangka, kenapa? Next. Saudara-saudara, sudah perhatikan jumlah, ini dalam kitab Kejadian, saudara-saudara ya. Yang ambil dari internet ini. Jumlah pasukan Rusia dibandingkan Ukraina. Ini Rusia punya pasukan lebih banyak, hampir 3 kali lipat dari Ukraina. Itu satu. Kemudian, kalau mau bilang pesawat tempur, Ukraina pesawat 98 dan so tua-tua. So kalah canggih, ada 98 kata, nomor kalah canggih. Ini pesawat masih generasi kedua, generasi ketiga. Pesawat-pesawat yang so mesti servis. DP oli pun mungkin di bengkel-bengkel biasa yang harus ganti. Karena DP pesawat, so pesawat jadul, pesawat kuno. Bayangkan dengan pesawat Rusia yang jumlahnya 1.511 biji pesawat. Ini pesawat Ukraina, saudara-saudara. Nanti dorang baku dekat baru dapat lihat tuh musuh. Sementara Rusia pesawat dari jauh karena radar canggih, belum baku lihat, so baku tahu. Nah, DP jumlah banyak 1.500. Helikopter 34, Rusia 544. Tank Ukraina 2.596, Rusia 12.000. Jumlah senjata yang yang artileri itu, yang pelontar-pelontar yang jarak jauh itu, saudara-saudara.
Ini Ukraina 2.000, Rusia 7.000. Kalah jauh. Rusia lawan Ukraina, Ukraina kalah jauh. Karena itu waktu perang mulai pertama, si Putin sama Zelensky, Putin bilang ini bukan perang ini cuma operasi militer ini. Kenapa? Karena dia pandang enteng Pak Ukraina. Tetapi sejarah mencatat 1 tahun, 1 bulan, 11 hari sampai sekarang perang masih berlangsung. Artinya Ukraina masih bisa survive lawan Rusia. Bahkan beberapa pengamat militer mereka bilang belum tentu Rusia mau untung. Bisa ada kemungkinan Ukraina untung. Mengapa? Karena karena ini di belakangnya Ukraina ada NATO, 31 negara. Amerika, Inggris dan kawan-kawan, 31 negara backup Ukraina. Karena 31 negara backup Ukraina, negara NATO backup Ukraina, maka maka yang jadi ini saudara-saudara, ya, yang dapat baca Kang. Maka DP kekuatan militer kurang lebih jadi sama. Bahkan di beberapa posisi masih NATO lebih banyak. Sehingga Rusia susah kasih kalah Ukraina. Kenapa? Di backup oleh NATO. Dia punya pesawat jadi lebih banyak NATO. Dia punya persenjataan lain lebih banyak NATO. DP jumlah pasukan lebih banyak NATO. Artinya kenapa Ukraina bisa survive? Karena ternyata mereka di backup oleh NATO, gabungan 31 negara yang dipimpin oleh Amerika. Apa kaitannya dengan khotbah kita? Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika Yesus mati, dikuburkan, dibangkitkan, ketika kita terima Yesus, maka kehidupan kita jadi kawannya Tuhan. Sehingga hidup kita di backup oleh Tuhan. Haleluya. Next slide. Ini contohnya. Daud lawan Goliat. Daud hele bajunya enggak ada. Goliat lengkap DP baju. Baju perang memang, baju sirah. Artinya kalau misalnya kena pedah, baju sirah akan lindungi. Kepala ada pelindung. Kemudian saudara-saudara, Goliat ini di depan dia ada satu orang spesial formo batangkis. Bayangkan ya, satu orang spesial formo batangkis. Ada orang spesial formo bawa DP senjata. Oh, mau pakai apa? Mau pakai tombak. Oh, mau pakai apa? Mau pakai peda. Daud ini saudara-saudara bajunya ndak ada, tim pendukungnya ndak ada. Daud ini DP senjata cuma ali-ali, cuma ketepel kalau 4 orang. Tidak bisa sebenarnya bersaing melawan Goliat. Tetapi Daud berkata begini kepada Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan saudara-saudara kita tahu ceritanya, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Bukan karena Daud pernah mengalahkan singa. Bukan karena Daud pernah mengalahkan beruang. Tapi karena Daud disertai oleh Tuhan. Haleluya. Ketika kita jadi anak Tuhan, hidup kita disertai Tuhan. Haleluya. Perjalanan mengiring Tuhan, itu bukan perjalanan mudah. Perjalanan menjalani kehidupan, itu bukan perjalanan mudah. Tetapi kita bersyukur karena kita adalah kawan sekerja, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita ini bersahabat dengan Tuhan. Kita ini sahabatnya dengan Tuhan. Tuhan mensupport kehidupan kita. Tuhan support kehidupan pribadi, keluarga, bahkan kita semua. Saudara-saudara, saya banyak kali katakan bahwa saya tidak ada apa-apa. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Teman-teman tim pastoral, saya dan Ibu Gembala, kami banyak kekurangan. Saudara tidak perlu pasang CCTV di pastori untuk cari kekurangan kami. Saudara tidak perlu memonitor media sosial kami untuk cari kekurangan kami. Saudara tidak sengaja pun akan dapatkan kekurangan kami, dapatkan kelemahan kami, dapatkan keterbatasan kami. Sehingga saudara-saudara saya selalu katakan begini kepada Tuhan, Tuhan modal saya melayani hanya satu, penyertaan Tuhan.
Saudara, kita harus belajar supaya apa? Supaya kita bisa berhikmat ketika menjalani usaha, menjalani pekerjaan, menjalani rumah tangga. Perlu belajar, baca buku, baca media massa online atau buku-buku elektronik untuk mengembangkan diri kita. Perlu semua itu. Tetapi saudara-saudara, kita jangan pernah lupa bahwa modal kita untuk sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam seluruh kehidupan kita, modal kita adalah karena perkenanan Tuhan. Karena itu gereja ini saudara-saudara, tahun ini temanya apa? Favor of God, perkenanan Tuhan. Sebab kalau Tuhan sertai, kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti buka jalan. Ada kan lagu lama, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sama-sama. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita tidak bisa melarang orang untuk menjahati kita. Apa hak kita? Apa kekuatan kita? Kita tidak bisa melarang orang misalnya menyerang kita lewat media sosial. Apa hak dan kekuatan kita? Kita tidak bisa larang orang sumpah serapah dengan kita. Kita tidak bisa larang. Tetapi sekali lagi modal perkenanan Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini modal kita saudara-saudara. Karena Yesus mati, dikuburkan, bangkit. Dan kita percaya kita menjadi kawannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Saudara-saudara sementara bekerja di pemerintahan atau bekerja dimanapun, saudara tidak bisa larang orang orang sentimen dengan saudara, saudara tidak bisa larang. Hatiku rajaku, itu kan prinsip-prinsip manusia. Saudara tidak bisa larang, saudara tidak bisa marah. Mau menyerang balik situasi bakal lebih besar, bakal viral dan sebagainya. Tetapi karena kita punya Tuhan, Daud punya kalimat ini menjadi pegangan kita. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku menjalani keluargaku dengan nama Tuhan sekalian alam. Aku melaksanakan semua pekerjaanku dengan nama Tuhan semesta alam. Aku melaksanakan semua tugas pelayananku dengan nama Tuhan sekalian alam. Dan itu nama ajaib. Nama itu hebat, heran, luar biasa. Amin, saudara-saudara ya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Saudara-saudara, saya pernah baca, kalau misalnya orang merokok, kita kena hembusan asap rokok, maka ini akan terjadi begini dan sebagainya. Kita tidak bisa larang orang merokok. Kalau misalnya waktu saat pandemi lalu, ada virus-virus COVID misalnya di dalam diri seseorang, kemudian orang bicara, kita bisa pakai masker. Tetapi kita sudah buktikan bahwa masker saya tidak cukup. Kalau memang mau tajangke, saudara-saudara. Kita sudah buktikan itu. Masker saja tidak cukup. Kita menerapkan kebiasaan new normal waktu lalu, kena sakit, tetap kena juga. Saya pernah cerita ke saudara-saudara, seorang dokter bersaksi temannya, usia sudah sekitar 60-an. Karena so tua, waktu pandemi COVID langsung tinggal di
tingkat 2. Mereka memang langsung mengisolasikan diri dari keluarganya, bukan dari umum, dari keluarga. Oma dan opa langsung di tingkat 2. Kena juga. Tetapi kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang baik, yang jaga. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Next. Ketika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit. Slide saja. Ketika kita sudah percaya pada Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit, kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara-saudara, anak bisa datang kepada papanya tanpa rasa bersalah. Pak, mau ganti kacamata. Beberapa waktu lalu Fafa, pas kita datang masuk di kamar, Fafa bilang, baru masuk rumah, Fafa datang. Pak, dia berdiri depan saya. Ya Pak, kita pakai kacamata patah. Ya Pak, ada main basket, kena bola, patah. Kita bilang segera komplain ke SGS. Karena SGS itu yang bikin ekstrakurikuler. Nyanda bagus saya itu. Dia pakai kacamata patah. Pak, bagaimana? Oh iya. Nanti kalau mama sudah datang, waktu itu DP mama, ibu gembala ada keluar. Kalau mama datang bilang supaya Pimnado ganti kacamata. Iya, karena Fafa kita pe anak. Lo bayangkan kalau orang lain entah siapa DP nama datang. Om, tapi kacamata patah. Paling kita bilang, karena siapa pe anak? Oh kita ini pe anak. Oh bilang aja Pak Mama dengan Papa, no suruh ganti kacamata. Tapi karena Fafa kita tidak mungkin mau bilang begini, tahu lagi. Dia kita pe anak, haleluya. Fafa pulang sekolah, misalnya, enggak seperti itu dia. Fafa pulang sekolah, misalnya mau cari makan, Mak, mana, Mak, mau makan apa ini? Dia bisa komplain begitu, kenapa? Kita pe anak, orang pe anak. Jadi kalau enggak ada makanan, dia bisa komplain. Kalau misalnya dia, orang mau pergi ini, mau perlu sepatu, bisa. Kenapa? Anak. Haleluya, puji Tuhan. Kalau orang pe anak bilang, Pak orang kan saudara-saudara, mungkin kalau orangnya enggak ada dois tahu, oh iya, nanti berdoa nih. Tapi kalau ada, orang rasa pertimbangan, perlu, mengapa tidak? Betul ya saudara-saudara, mengapa tidak? Karena apa? Anak. Begitu juga kita saudara-saudara. Saya berulang kali sampaikan bahwa karena kita anak, kita bisa meminta kepada Bapa. Kan lagu lama toh, oh Tuhan akulah apa? Anakmu. Oh Tuhan akulah anakmu. Tiap hari, tiap saat ku merasa kasih-Mu, oh Tuhan, akulah anakmu. Anak kok orang, karena itu jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Alasan kedua. Jadi alasan pertama, mengapa kebenaran tentang Paskah itu penting? Karena lewat Paskah, kita diubah status kita dari orang yang jauh dari Tuhan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Diubah status kedudukan kita dari orang yang yang bukan kawan Tuhan itu menjadi sahabat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15 kita baca ayat ini, tampilkan ayatnya ya. Kolose pasal 2. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan kita sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang kedua adalah mengubah status hukum kita. Kita ini orang yang terkutuk. Karena dosa kita ini orang bersalah. Karena dosa kita adalah orang-orang yang melanggar perintah Tuhan dan seharusnya dapat hukuman. Sudah lihat slide berikut. Ada yang kenal ini saudara-saudara? Ada yang tahu? Atau ada yang tidak tahu? Dengan segala hormat, saya tidak menjelek-jelekkan beliau ya. Tetapi ini kasus yang viral saja. Siapa beliau? Beliau sebelum waktu masih dinas. Sekarang beliau sudah pakai rompi khusus, baju khusus. Kenapa? Karena ada kasus ini dan sebagainya. Dan beliau divonis hukuman mati. Beliau vonis hukuman mati. Apa itu hukuman mati? Saya baca. Minta maaf ada yang lebih ahli dari saya. Saya memang bukan ahli masalah hukum. Hukuman mati adalah pemerintah akan melaksanakan hukuman kasih mati ini orang. Itu katanya hukuman mati. Oh, kapan? Kurang tahu. Tapi yang pasti beliau kena hukuman mati. Karena apa? Karena beliau bikin kejahatan, bikin kesalahan. Karena beliau membunuh seseorang, berkonspirasi, menjadi otak, menjadi dalang pembunuhan terhadap seseorang yang merupakan anak buah beliau. Beliau punya alasan kenapa beliau membunuh anak buahnya, karena A, B, C, dan D. Dan karena itu beliau marah, naik pitam, karena ini masalah keluarga kata beliau. Dan kemudian akhirnya beliau galang kekuatan, bunuh, dan kemudian setelah membunuh maka bukti-bukti dihilangkan. Beliau pakai kekuatan beliau di Mabes Polri dan sebagainya. Dan akibatnya semua tindakan-tindakan beliau membawa beliau dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara, hukuman mati saya katakan salah satu cara ditembak. Dibawa di satu tempat, mungkin di Nusa Kambangan, kemudian ada regu penembak, mungkin ada 6 orang yang menembak. Tidak diketahui 6 orang itu siapa yang punya peluru dari pistol atau senjata mereka, supaya mereka tidak merasa syak secara hati nurani, dan kemudian ditembak. Langsung mati. Jadi tembak mati. Begitu saudara-saudara. Berapa lama itu sakit tembak mati itu saudara-saudara? Guru Hizkia pernah mengalami pengalaman ini? Oh belum. Ada yang pernah kemudian bangkit lagi dari antara orang mati? Oh enggak ada. Mati, tang, langsung mati saudara-saudara. Langsung mati, tembak mati. Ada juga hukuman lain, suntik mati. Disuntik dengan cairan kimia tertentu, tak. Disebutkan istilah eutanasia. Jadi dibunuh dengan cara yang manusiawi. Jadi akhirnya meninggal. Kemudian saudara-saudara ada juga hukuman taruh di kursi listrik. Kasih pakai tegangan tinggi. Saudara-saudara. Wah, akhirnya meninggal. Itu cara-cara hukuman mati, tapi berapa lama? Siksaan itu berapa lama? Hukuman mati itu tidak mungkin lebih dari 5 menit. Bahkan tidak mungkin lebih dari 3 menit. Itu hukuman tertinggi di dunia. Tapi sudah tahu? Ketika kita dihukum karena dosa, hukuman kita apa sebenarnya? Next. Apa hukuman kita? Kita baca ayat sama-sama. 2, 3. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam api yang tak terpadamkan. Next.
Wahyu 20 ayat 10-15. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wah, itu tempat iblis. Jadi neraka itu tempat Tuhan menghukum iblis. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Binatang dan nabi palsu ini antikristus dan nabi palsu. Jadi iblis, antikristus, nabi palsu itu punya tempat, itu neraka. Memang Tuhan ada backing itu neraka for mau hukum Pak orang itu, Pak iblis, Pak nabi palsu, Pak antikristus, dan mereka apa saudara-saudara? Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tetapi ayat 15 bilang apa? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia juga apa? Dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bayangkan ini hukuman for iblis, for nabi palsu, for antikristus. Karena torang penamanya tidak ada di kitab kehidupan, bisa masuk di situ, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini ayat firman Allah yang kita amini, yang kita yakini. Tapi puji Tuhan ketika kita diselamatkan, ketika Yesus dikuburkan, mati dikuburkan, bangkit, kita percaya kita diselamatkan, maka kita terhindar dari siksaan ini. Karena itu saudara-saudara, kalau orang dibaptis itu saudara-saudara, baptisan itu kan saat dia menyatakan imannya, saat dia mengakui. Kenapa orang pebaptis mesti masuk dalam air, keluar dari dalam air? Karena Roma pasal 6 katakan, baptisan kita itu mengambil persamaan, mengambil contoh dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan. Nah, ketika kita dibaptis, kita mau kasih tahu kita beriman, kita mau kasih tunjuk kita beriman kepada orang-orang bahwa saya percaya kepada Yesus yang telah mati, dikuburkan, bangkit, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin, saudara-saudara. Dan ketika kita dibaptis, kan orang menyanyi lagu ini. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Bukan sekedar basa-basi kita menyanyi lagu itu, tapi kita yakin ketika kita beriman dan iman kita sudah dinyatakan lewat sakramen baptisan air, maka namaku di sanalah. Sehingga ada nama, ada David Livingstone Araro, ada nyandak lempar di lautan api. Kita banyak kali jaga kutip ini tamangpe cerita ini. Jangan takut jaga bikin dosa. Bahkan kalau bikin dosa banyak-banyak. Supaya apa? Supaya karena Tuhan pepastiu atau malaikat pepastiu, karena dia berdosa, malaikat lempar. Saking pastiu, tak lewat neraka, tembus di sorga. Jadi lewat. Oh, ngana bilang itu bro. Bukan seperti itu. Haleluya, haleluya. Namaku di sanalah di dalam kitab kehidupan. Yang namanya di sana katakan amin. Haleluya. Terakhir ya. Next. Ayo di next. Yang ketiga. Mengapa penting? Yohanes 14 ayat 1 dan 3 kita baca ayat ini dulu. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga adalah
Tuhan mempersiapkan jaminan kekekalan bagi kita. Tuhan menyiapkan jaminan kekekalan. Orang yang disalibkan di sebelah kiri atau kanan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus bilang begini, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada jaminan kekekalan. 1 Petrus 3 ayat 18-20 kalau saudara baca, ketika Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus itu mati, maka dalam roh dia pergi memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang waktu Nuh tidak taat, untuk katakan kepada roh-roh itu, "Woi, mengapa kalian tidak percaya akan pemberitaan Nabi Nuh? Ini saya yang sudah mati, sudah bangkit. Ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadaku." Dan Tuhan menyiapkan kekekalan bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua harus selalu ingat dengan kekekalan. Mengapa? Coba lihat slide. Ada yang kenal dia? Oma ini orang Prancis katanya. Sehingga saya bingung mau baca apa ini. Pokoknya dia ini, Oma Calmet Jo. Bukan Lemet ya, Oma Calmet. Dia adalah manusia tertua di dunia. Umur 122 tahun. Ini Oma ini. Ada yang bilang, dari Chinese, kata dari Tiongkok. Itu opa umur 200 sekian. Nyanda ada data valid. Nyanda dikonfirmasi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini Oma, dibuktikan, dikonfirmasi oleh yang berwenang, dan ini Oma resmi. Jadi Oma umur 122 tahun. Saudara-saudara, ini paling lama orang dah hidup di torang pe dunia sekarang, di torang pe masa. Yang paling lama orang jemaat di sini belum lewat 100 tahun. Bahkan belum sampai setahun 90 tahun. Ada tuh 70 tahun, tetapi belum sampai 100. Beberapa waktu lalu ada Oma, berapa? 89 tahun. Oma dari keluarga Lindo Tampip meninggal, Oma umur berapa? 92. Oma dari keluarga Jubiantoro Urangian umur 94 mungkin ya. 97 ya, 97. Tapi rupanya susah mau tembus 100. Saya punya cita-cita saudara-saudara untuk menembus 100. Susah kan? Mau tembus 100. Ini Oma ini 122 tahun. Kalau torang baku dapat dengan Oma umur 122 tahun, torang bilang, aduh Oma. Ada tuh opa di Pas Selatan dulu, masih umur 93 tahun, masih boleh baangka aqua, air isi ulang. Wih, kuat ini opa, tetap jo, saudara-saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 120 tahun ini so tua sekali, saudara-saudara, so tua sekali. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua, ini 122 tahun ini saudara-saudara, kalau mau banding dengan torang pesaman, panjang. Kalau mau banding dengan kekekalan, itu sama dengan setitik air dalam lautan luas. Ini Oma umur 122 tahun. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kekekalan, kekekalan itu tanpa batas. Kekekalan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kekekalan itu bukan hanya 122 tahun. Anak sekolah minggu saya waktu kita cerita tentang orang-orang zaman Adam, keturunan Adam yang umurnya sampai 900-an tahun. Waktu bilang Metusala 969 tahun. Tapi anak sekolah minggu bilang begini, berarti dorang pe badang soba lumut-lumut Kang. So 900 tahun.
Tapi saya mau sampaikan 900-an tahun itu pun kalau dibandingkan dengan kekekalan, itu cuma setitik air di lautan bebas. Kenapa? Karena ini kekekalan itu artinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak akan berakhir, akan tetap ada di sana. Dan Tuhan siapkan kekekalan kita. Iblis berusaha provokator, ini iblis, provokator keras ini iblis. Cuma gara-gara makang waktu itu dia suka makang brenebon. Kong waktu itu doi cuma boleh ikan malalugis, saudara-saudara. Iblis provokasi, ngana dekat petuhan setia melayani. Ngana suka makang brenebon, napa ngana cuma makang malalugis. Marahlah petuhan. Iblis provokator kelas wahid. Padahal jangan lupa Tuhan itu siapkan kekekalan kita. Boleh katakan amin saudara-saudara? Tuhan siapkan kekekalan kita. Tuhan ketika dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Dia mempersiapkan kekekalan kita. Saya mau sampaikan, kita masih kalah tua dibandingkan banyak pendeta-pendeta senior. Tetapi di usia saya seperti ini, dalam pengalaman pengembalaan seperti ini, dalam pengalaman pelayanan sebagai hamba Tuhan, ada satu pelayanan yang paling susah saya lakukan. Menghibur orang berduka. Susah. Jadi apa yang saya lakukan? Lebih banyak kita bekeng apa tuh Tuhan bekeng. Menangislah dengan orang yang menangis. Kenapa? Mau hibur bagaimana? Amsal bilang, menghibur orang yang berduka, kong torang menyanyi lagu penghiburan. Sudah pernah dengar? Waktu ibadah penghiburan, kong pas menyanyi, ada tenang-tenang toh. Pas menyanyi langsung menangis. Siapa? Aduh ini papa pe lagu favorit dulu. Susah mau hibur orang berduka. Tapi satu hal saudara-saudara yang Alkitab bilang, penghiburan untuk orang berduka. Satu, ada hidup yang kekal. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana damai tak ada susah. Di seberang sana sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Ada itu lagu, mama saya sebelum meninggal, kita susah, kita tidak bisa lukiskan kita susah. Karena kita tahu, aduh ini Tuhan semua panggil. Tetapi ada satu lagu yang kita mama menyanyi. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah. Pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Wah saudara-saudara. Oh oke, kita memang masuk di surga, aman. Meskipun susah, tetapi ada jaminan kekekalan. 3 alasan itu, mengapa Paskah itu penting. Karena Paskah mengubah status kita dari orang terasing menjadi anak Allah. Yang kedua, karena Paskah mengubah status hukum kita dari orang yang divonis masuk neraka menjadi orang yang bisa masuk surga. Dan yang terakhir, karena Paskah membuat kita memiliki jaminan kekekalan. Kita ada damai, ada sukacita. Karena itu, slide terakhir. Terus. Kita baca sama-sama ini saudara-saudara. Karena itu. 3 hal yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Yang pertama, 2, 3. Keselamatan menjadi prioritas. Yang kedua, keselamatan harus dijaga dan dipertahankan. Yang ketiga, keselamatan harus disebarluaskan. Sebab Paskah Yesus untuk keselamatan mengubah status kita. Paskah Yesus untuk keselamatan mengubah status hukum kita. Paskah Yesus untuk keselamatan sehingga ada jaminan kekekalan. Karena itu keselamatan jadi prioritaslah. Kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak tugas, kita punya banyak hal. Tetapi masalah keselamatan
prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, keselamatan harus jaga, pertahankan. Ada banyak hal bisa membuat kita kehilangan keselamatan, bisa membuat kita melepaskan keselamatan, godaan, tantangan dan sebagainya. Tetapi kita ambil keputusan, sekali jadi anak Tuhan tetap anak Tuhan, sekali jadi pengikut Yesus tetap jadi pengikut Yesus, sekali punya iman kepada Yesus tidak akan pernah bergoncang, bergeser dari iman kepada Tuhan Yesus. Iblis coba untuk kasih goyah, tetapi kita selalu bilang, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Ku tidak dapat hidup di luar kasih-Mu dan saya akan terus jaga iman. Dan yang terakhir, sebarluaskan. Masa cuma torang yang diselamatkan? Masa torang pe anaknya nak diselamatkan? Masa torang pe keluarganya nak diselamatkan? Masa torang pe tetangga baik, torang pe sahabat baik? Masa torang pe tamang bermain caturnya nak mau diselamatkan? Masa torang pe tamang saudara-saudara arisannya diselamatkan? Torang sebarluaskan. Kenapa? Karena keselamatan itu penting dan diperlukan oleh semua orang. Yang terima firman katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang teman-teman saya untuk bersama-sama di depan. Munculkan lagu versi bahasa Inggris dulu. Thank you Jesus. Mari teman-teman, tim pastoral datang ke depan. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the beach was far too wide. But from this, help me in your side. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious. Saya tidak mau bahasa Inggris, tetapi saya satu waktu dalam perjalanan ke Manado saya dengar lagu ini saudara-saudara, dan artinya sangat alkitabiah dan betul-betul sangat menyentuh saya. Saya rindu kita bisa tahu sebelum kita nyanyikan sama-sama bagian ref